Saudara yang masih begini, Kristen KTP tidak mungkin untuk bisa masuk surga. Kecuali dimensi roh kita itu sudah dinaikkan. Jadi ada 3 poin penting yang saya sampaikan. Yang pertama adalah Tuhan mau kita itu dipersatukan dengan Dia, rohnya Dia ditaruh dalam diri kita, dalam wujud Roh Kudus. Penyatuan antara roh Tuhan dalam diri manusia mewujud pertama kali sangat nyata adalah dalam Yesus Kristus dikandung Maria. Jadi Maria adalah contoh pertama yang kita harus teladani. Kehidupan yang mementingkan kepentingan Tuhan. Pada waktu malaikat datang kepadanya, Maria, engkau akan, Roh Kudus akan turun masuk ke dalammu, lalu kamu akan mengandung dan melahirkan anak, beri dia nama Yesus. Ya kan? Maria bilang, Tuhan, saya belum bersuami, mana mungkin ini terjadi? Nah, baru malaikat itu menegaskan tadi, Roh Kuduslah yang akan masuk ke dalam dirimu. Jawab Maria, ya Tuhan, aku ini hambamu, terjadilah sebagaimana yang engkau kehendaki. Tanpa dia merasa takut dengan segala risiko di belakangnya. Pada waktu Yesus dikandung Maria, berarti Maria itu adalah dimensinya udah tinggi. Tidak ada perempuan seperti itu hidup dalam kekudusan, mengikuti firman Tuhan dengan benar, ya. Sehingga dia dipilih. Tetapi itu masih nggak cukup. Karena apa? Karena Tuhan tidak hanya bertemu dengan dia seperti Elia, seperti Musa. Tuhan masih di luar. Kali ini Tuhan harus masuk ke dalam tubuhnya. Roh Kudus itu harus masuk dalam rahim Maria supaya bisa menjadi bayi, kemudian dilahirkan sebagai Yesus Kristus. Bayangkan kejadian ini adalah kejadian luar biasa dalam dunia rohani maupun dalam dunia sejarah manusia. Gak ada kejadian seperti itu sebelumnya atau sesudahnya. Tuhan turun masuk itu artinya dimensi dia yang begitu besar. Yang waktu itu dia surga dengan segala kemahakuasaan, kemahasucian, dengan segala sifat-sifat luar biasa, kemuliaannya yang begitu hebat, ya orang tidak bisa menatap tanpa mati, ya kan? Semua itu dihilangkan seperti balon dikempeskan menjadi lebih kecil. Rasul Paulus mengatakan itu sebagai Yesus telah meninggalkan semuanya itu dan mengosokkan dirinya supaya dia bisa jadi manusia ditandung oleh Maria. Di sini kita lihat penyatuan antara roh Tuhan dengan manusia yang tanpa di dunia ini kita sudah bersatu dengan roh Tuhan, tidak mungkin kita bisa bersama Tuhan pada saat mati. Kita akan dibuat. Dan Roh Kudus diberikan dalam takaran-takaran sesuai dengan kemampuan saudara untuk menerimanya. Saudara harus melangkah supaya dimensinya naik terus, hidup mengikut Tuhan. Kalau dimensi kita naik, kapasitas menerima Roh Kudus akan diperbesar. Roh Kudus dicurahkan lebih banyak. Dan kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus, itulah kita punya jaminan bahwa kita akan bersama dengan Bapa di surga. Nah, saudara yang saya kasih, sebab itulah Tuhan itu mencurahkan Roh Kudus sebetulnya beberapa kali.
karena harus diberikan secara terukur, tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Kalau diberi Roh Kudus banyak melimpah, orang itu tidak siap, maka dia harus mati. Itu kan aturan yang tidak bisa dirubah oleh seorang pun. Sebab itulah Yeskiel diberi penglihatan sebuah sungai yang mengalir dari tahta Allah. Sungai itu kemudian Yeskiel harus menjalaninya. Mula-mula cuma dikit airnya, ya seperti air hujan yang lagi turun terus melintasi jalan itu cuma semata kaki, ya. Itu 1000 hasta pertama. Lalu disuruh jalan lagi 1000 hasta lagi, makin dalam. Setelah itu diukur lagi, sudah sampai lutut airnya. Jalan lagi kata mereka, dan jalan lagi 1000 hasta. Diukur dapat 1 pinggang. Pada waktu air 1 pinggang, orang itu sudah sulit untuk jalan menurut kemauannya, menurut arah kakinya, sulit. Apalagi kalau arusnya kencang, ya loh. Arus yang kencang itu membuat kita tidak bisa jalan menurut mau kita, menurut keinginan kaki kita. Udah mulai goyang badan kita. Pada saat airnya penuh 1000 hasta lagi, itu sudah tenggelam. Ya, tenggelam artinya kita udah nggak bisa ngapa-ngapa. Dikendalikan oleh gerakan atau aliran air itu, ya kan? Itu waktu orang udah penuh dengan Roh Kudus sampai melimpah Roh Tuhan. Hidupnya ya Tuhan yang atur lah. Kemauan Tuhan yang dilakukan, bukan kemauan orang itu lagi. Nah, saudara yang saya kasih, itulah sebenarnya tujuan Tuhan memanggil kita, supaya Dia bisa menaruh rohnya di dalam kita. Rohnya itu juga bisa ditambah-tambah karena saudara hidup dalam firman Tuhan, dalam kekudusan, melaksanakan amanat agung, sehingga naik dimensi roh kita, lalu kita diberi lebih banyak lagi. Dari mata kaki naik ke lutut, dari lutut naik sampai ke pinggang, dari pinggang. Kalau kita taat dengan kehidupan itu, maka Roh Kudus akan melimpah dan hidup kita bukan hidup kita lagi. Banyak orang berkata hidupku bukan aku lagi, bahkan menyanyi tapi nggak ngerti dan tidak menghayati kehidupan yang sebenarnya. Sebab kalau betul melimpah Roh Kudusnya, maka dia hidup bukan untuk dirinya lagi, karena dirinya sudah mati. Hidup anak Tuhan yang membuat dia hidup, menyuruh dia hidup, melakukan segala yang Tuhan mau. Nah, poin kedua adalah Tuhan mencurahkan rohnya itu secara terukur, supaya apa? Kembali lagi, kasihnya yang begitu besar, tidak menginginkan seorang pun mati karena kebanyakan terima Roh Kudus pada waktu dia tidak siap untuk itu. Sebab itu diberi dulu, setelah beberapa saat 1000 hasta sama takati. Saudara lulus apa enggak? Taat apa enggak dalam menghidupi kehidupan menurut Tuhan? Lalu yang ketiga adalah aliran sungai Yeskiel. Roh Kudus dicurahkan seperti tahapan-tahapan itu. Itu sebenarnya sama dengan tahapan yang ada di amanat agung Tuhan Yesus. Sebab itu perintah Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 7 dan 8 adalah bahwa kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan jadi saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Jadi ada 4 tahap: Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Roh Kudusnya
satu mata kaki, selutut, sepinggang, ada penuh melimpah. Jadi kalau saudara sudah diutus Tuhan sampai kepada, mungkin kalau secara demografis ke bangsa-bangsa, kalau secara jarak itu sudah lintas negara ya. Itu Tuhan sudah berikan banyak perlengkapan dan Roh Kudus yang lebih banyak, melimpah. Tapi adalah kita harus memenuhi syarat untuk kita hidup dalam perkenanan Tuhan, dalam kekudusan, dalam pekerjaan Tuhan. Walaupun kita ini sehari-hari bukan pendeta, bukan juga misalnya pelayan full timer, ya. Kita adalah karyawan, pekerja biasa, pengusaha, tani, nelayan, pekerja medis. Tapi kita tetap harus membaktikan bagian kehidupan kita, ya, untuk menjadi pelayan Tuhan, ya. Bukan sebagai full timer tapi part time. Pada waktunya Tuhan akan meningkatkan pelayanan itu. Pada waktunya Tuhan akan memberikan kuasa dan otoritas yang lebih tinggi. Pada waktunya Tuhan yang memberikan berkat-berkat yang lebih besar. Ya. Saudara yang saya kasih, semua itu adalah dalam rancangan dan plot Tuhan. Yang harus kita ingat adalah Roh-Nya sudah diberikan di dalam diri kita. Sebab itu tidak seorang pun bisa berdiam diri. Karena yang bermalas-malasan, yang seperti hamba yang dikasih satu talenta dia tanam, maka kepadanya akan dikatakan, hai hamba yang malas dan jahat, pergilah engkau dalam kegelapan. Disitulah tempatmu di mana ada ratapan dan berkat gigi. Saudara yang saya kasih, hal ini adalah hal yang penting, karena hidup orang Kristen adalah hidup yang ditentukan oleh Tuhan. Karena ujungnya adalah Tuhan mau kita bersama dengan Dia. Sebab itu kita harus mengikuti aturan yang punya surga, keinginan yang punya surga. Keinginan yang punya surga adalah kita ada bersama Dia. Tapi kita harus diubah supaya kita mampu, kita layak untuk bersanding dengan Dia. Ya, itulah sebabnya Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk ada di dalam diri setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Nah, saudara, sebab itulah saya ingin menyampaikan poin yang terakhir, bahwa kalau orang naik dimensi rohaninya karena dia setia dalam pekerjaan Tuhan, dalam hidup melayani Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, maka dia harus melewati satu batas yang merupakan dimensi minimum. Karena di bawah itu orang tetap akan ditolak oleh Tuhan. Mereka yang lebih tinggi dimensinya dari dimensi rohani minimum itu yang bisa bersama Tuhan. Sebab itu Tuhan pernah berfirman dalam Yohanes pasal 6 tentang Yohanes Pembaptis yang dipenjara pada waktu itu. Lalu Yohanes Pembaptis mengirim 2 orang utusan untuk tanya, apakah kau benar-benar Mesias, Juru Selamat yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, yang kami nanti-nantikan? Ini aneh juga, sebab Yohanes adalah pengkhotbah hebat, bahkan yang sudah menyatakan Yesus ini adalah anak domba Allah. Tapi waktu dia hidup bertahun-tahun di penjara, dimensi rohaninya namanya melorot, mengalami kemunduran, down. Tetapi dalam dimensi yang sudah
melorot itu, dia mencoba untuk mencari lagi Mesias, ya, dengan cara yang salah, karena Tuhan tidak terlalu suka nampaknya. Lalu Yesus berkata kepada utusan itu, kamu pergi ke Yohanes, sampaikan bahwa apa yang kamu lihat, mata orang buta diceritakan, telinga orang tuli dibuka sehingga bisa dengar, orang lumpuh dibuat berjalan, dan bahkan orang mati dibangkitkan, dan sebagainya. Kabar baik diberitakan kepada orang miskin, sesuai dengan membuat para nabi. Sampaikan kepada Yohanes apa yang sudah kamu lihat. Jadi dikembalikan kepada firman Tuhan, logos yang sudah dibuatkan nabi-nabi. Mesias itu pekerjaannya seperti ini, dan itu yang sudah terjadi, ya, supaya Yohanes dibangun kembali. Lalu Tuhan berkata kepada muridnya sepeninggal murid Yohanes, Yohanes itu nabi besar, tidak ada yang lebih besar dari itu sebelumnya maupun sesudahnya. Tapi di surga itu masih lebih besar daripada Yohanes. Yang paling kecil di surga masih lebih besar daripada Yohanes. Ini bicara apa? Bicara dimensi rohani. Artinya kalau mau bertemu Tuhan, apalagi hidup bersama Tuhan di surga, harus mencapai dimensi rohani yang tinggi, di atas dimensi Yohanes Pembaptis. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa kita ini dituntut oleh Tuhan untuk masuk sampai ke level itu, supaya kita bisa berada bersama Dia di surga. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat